Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Berikut ini beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krum. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Mulai dari sini, pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang pertama, pendapat C. Seberg. Menurutnya, para kesatria India ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang sedang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Pendapat yang kedua dari Mukherjee. Menurutnya, golongan kesatria dari India membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Selanjutnya yang ketiga adalah pendapat dari J.L. Munz. Sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana yang diungkap oleh J.C. Van Leer. Ia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Dan yang terakhir ada teori arus balik yang diungkapkan oleh F.D.K. Bos. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya.
Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, di bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Yang kedua, bidang sosial. Dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antar golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Selanjutnya, bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat-pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Dan yang terakhir, bidang kebudayaan. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan ini disebut akulturasi. Contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia diantaranya adalah seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, serta seni sastra dan aksara. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Contoh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Pertama, candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Canggal, dan Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan agama Buddha contohnya antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plaosan. Peninggalan yang kedua yaitu Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Padu Raksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Contoh bangunan Gapura diantaranya adalah Gapura Uringin Lawang di Trowulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Peninggalan selanjutnya yaitu patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Adapun patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Kemudian peninggalan yang kelima yaitu relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief melukiskan suatu cerita. Contohnya cerita Ramayana yang dipahat pada dinding candi Prambanan.
Yang keenam ada prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya prasasti Canggal, prasasti Ciaruteng, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan lainnya. Peninggalan selanjutnya yaitu kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kakawih Bharatayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma karya Empu Prapanca. Peninggalan selanjutnya yaitu wayang. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Dalang menjadi tokoh kunci dalam pertunjukan wayang yang berperan dalam menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh, dan mengatur seluruh pertunjukan. Peninggalan yang terakhir yaitu upacara keagamaan. Upacara keagamaan contohnya adalah ngaben dan kesodo. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Sementara kesodo adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kesodo merupakan upacara mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Nah anak-anak, itulah kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.